saya Vina Zahratul Aulia, NIM saya 25021030132. Saya dari Prodi Sastra Indonesia kelas D. Di sini saya akan membacakan cerpen karya Eka Kurniawan yang berjudul Coret-coret di Toilet untuk memenuhi tugas mata kuliah membaca sastra kelas R yang diampu oleh Bapak Muhammad Rosyid Ridho. Coret-coret di toilet. Ia membuka pintu toilet sambil menikmati bau cat yang masih baru. Pintu ditutupnya kembali, dikunci dari dalam, dan beberapa waktu kemudian ia sudah berdiri di lubang kapus, membuka celana. Desis air memancar tercurah ke lubang kapus sambil menyebarkan bau amoniak. Dan mimik si bocah menyeringai penuh kepuasan. Setelah semuanya tumpah, ia mengotak-atikkan apa yang dibukanya dan disiram dengan beberapa tetes air dari gayung. Sisanya dicurahkan ke lubang kapus. Celana ditutup lagi. Bocah itu berumur 20 tahun, berpakaian gaya anak pang, dan terkagum-kagum dengan dinding toilet yang gelap. Baru dicat dengan warna krem yang cerah. Ia merogoh tas punggungnya dan menemukan apa yang dicari. Setidaknya, dengan penuh kemenangan, ia menulis di sini, reformasi gagal total, kawalin mari tuntaskan revolusi demokrasi. Pukul 7 pagi ketika para mahasiswa belum membuat kegaduhan di ruang kuliah mereka, seseorang bocah sudah menyerbu toilet yang terdapat persis di bawah tangga. Ia punya sedikit kelainan dengan salurannya, tampaknya besar. Mungkin karena sering minum kopi atau jarang berolahraga. Setelah ritual paginya yang membosankan, ia menatap tulisan di dinding yang mencolok itu dengan tenang. Dengan sebuah pena, ia membuat tanda panah dari kalimat yang terbaca dan menulis membalas, jangan memprovokasi, revolusi tak menyelesaikan masalah. Bangsa kita mencintai kedamaian, mari melakukan perubahan secara bertahap. Dan gadis itu kemudian muncul, seorang gadis tomboy yang konon suka berpetualang. Ia mengenakan celana jeans ketat dan kaos oblong yang berjumlahan. Lubang lehernya kadang merosot sekali 2 kali mempertontonkan isinya yang tajam. Ia benci saat-saat itu karena merasa repot harus membuka celana. Pernah ia itu sambil berhenti mengikuti kebiasaan buruk anak laki-laki agar praktis, tetapi hasilnya kurang memuaskan. Air menyebalkan itu tumpah kemana-mana, termasuk melalang di celana. Tapi hidup dunia sudah ditakdirkan untuk itu. Maka pipislah ia di toilet yang sama. Meskipun merepotkan dan seperti kebanyakan konsumen toilet, ia tertarik dengan coretan di dinding dan tergoda untuk berkomentar pula. Dicarinya spiritualitasnya, tapi ia hanya menemukan lipstik. Maka menulislah ia dengan lipstik setelah membuat tanda panah. Kau pasti antek kental, antek orde baru, feodal dan bourgeois, reaksioner goblok. Omong kosong reformasi, persiapkan revolusi. 2 hari berlalu tanpa kejadian yang menghebohkan di toilet. Sampai seorang anak yang lain masuk, ia membuka celananya dan kemudian jongkok di atas kasur. Terkejutlah ia dengan bunyi yang nyaring itu. Dibukanya keran air agar suaranya menyaingi bunyi pelung-pelung yang menjijikan. Dan sambil menikmati saat-saat penuh bau itu, si bocah mulai membacai 3 kalimat yang tertulis di dinding. Dia tersenyum dengan tulisan terakhir yang membayangkan gadis macam apa yang menuliskannya. Setelah cukup, ia pun mengambil pena dan ikut berkomentar dengan penuh gairah. Hei gadis, aku suka gadis revolusioner, mau kencan denganku. Kemudian di siang bolong muncullah seorang gadis lain, dan dari jenis yang lain, seorang hedonis yang suka dandan, tas mungilnya yang sungguh-sungguh murah, penuh dengan tetek bentuk alat perang seorang gadis genjing. Dan
Dan kemunculannya di toilet jelas tak semata-mata untuk pipis atau bikin konser, bahkan tidak pula untuk sekedar cuci tangan atau meludah. Ya, hampir setiap hari berkunjung ke toilet, tak lain tak bukan hanya untuk merenovasi wajahnya yang berantakan setelah beberapa jam terpejam. Dia kurang percaya diri dan tentunya berdiri di samping bak mandi, menatap wajahnya di cermin yang ia bentuk. Dikaburinya wajahnya yang musim dengan ukur agak tebal, lalu seputar matanya dihiasi lagi dengan eyeshadow, tak lupa corona baby. Rambutnya yang acak-acakan disisirnya lagi, dipasangi bandul, jepit, dan pita sekaligus. Bibirnya yang sudah pucat disapu pula dengan warna merah menyala semerah bendera nasional. Dan ketika itulah ia membaca segala unek-unek orang di dinding sambil tertawa centil. Ia ikut menulis juga dengan lipstick. Mau pencantinganku, boleh jemput jam 9 malam di kafe. ND, jangan bawa Intel. Entah hari yang keberapa setelah toilet tampil dengan cat barunya, muncullah ke toilet tersebut seorang laki-laki. Tubuhnya besar dan agak tinggi, dengan rambut pendek sisa gigi. Kumis dan janggut tipis menghiasi mukanya yang putih. Di telinga kirinya tergantung anting-anting merah, dan lehernya diganduli 4 atau 5 kalung. Kemeja yang dikenakannya model longgar dari kain jemputan dan celananya baggy. Orang kalau melihatnya pasti menduga dia seorang pun. Meskipun agak sulit untuk membuktikannya, bahkan melalui apa yang kemudian ditulisnya di dinding yang merupakan ungkapan politis ideologisnya, ia tetap tidak bisa dipastikan apakah sungguh-sungguh punya kecenderungan seksual itu atau tidak. Disinilah apa yang dia tulis. Kawan, kalau kalian sungguh-sungguh revolusioner, tunjukkan muka kalian kalau berani. Jangan cuma teriak-teriak di belakang bikin rusuh besar kota. Seminggu kemudian, berlalu tanpa ada orang yang berani masuk ke dalam toilet tersebut gara-gara suatu peristiwa yang menyebalkan. Ada seorang oknum pasti bangsat keparat yang kurang moral pun ditutup oleh hampir semua pelanggan setia jasa toilet. Dan itulah menunjukkan entah hari apa dan jam keberapa dia masuk toilet dan segera saja menghujani kampus dengan roket-roket yang keluar dari pantatnya. Gobloknya, ia kemudian keluar begitu saja tanpa membersihkan sampah-sampah keparatnya yang menumpuk saling berpalukan di lubang kamar. Siapapun yang kemudian masuk setelah itu bisa dipastikan kehilangan selera. Untuk apapun di dalam toilet, semua orang menghindari semua. Tidak, ternyata ada juga anak sinting yang masuk ke toilet itu dengan sadar. Kejadiannya di saat jam kuliah sedang berlangsung, dan anak itu meluncur dari ruang kuliah sambil memegangi bagian depan jalannya takut kesuburan. Dia masuk ke toilet pertama di lantai atas, toilet kedua juga diisi. Kemudian toilet pertama lantai bawah juga terisi. Kakinya mulai gemetaran, lompat sana dan sini, mempertahankan diri jangan sampai jebol di ruang dan waktu yang tidak semestinya. Anda sudah tidak tahan, maka masuklah tidak dia ke toilet jalan itu dalam satu gerakan terkokoh yang disebut dengan pasang. Terus selama itu ia tahan napas dan memejamkan mata. Namun kemudian ia memutuskan untuk melakukan suatu tindakan heroik guna mengakhiri sumber horor di toilet ini. Masih sambil memejamkan mata dan menutup hidung, ia mengguyur lubang kampus, menyerang onggokan yang nyaris tanpa semuanya larut dan menggelam. Bocah merasa lega dan mulailah ia membaca pesan-pesan ini dengan kemarahan yang tersisa dari tragedi yang baru saja terjadi. Dia ambil spidolnya warna biru dan segera ikut menulis. Ini dia reaksioner brengsek yang ngebom tanpa dibayar. Jangan-jangan tak pernah cukup belahai kawan, aku memang PKI, penggemar komik Indonesia. Kau mau apa? Semua orang tahu belaka. Toilet
itu dicat agar tampak bersih dan terasa nyaman. Sebelumnya ia menampilkan wajahnya yang paling nyata, ruangan kecil yang marginal, tempat banyak orang bercolotan. Dindingnya penuh dengan tulisan-tulisan konyol yang saling membalas tentang gagasan-gagasan radikal progresif, tentang ajakan kencan, dan ada pula penyair-penyair yang posisinya ditolak penerbit menuliskan seluruh masterpiece-nya di dinding toilet. Dan para kartunis amatir ikut menyemarakkan dengan gagasan-gagasan The Toilet Comedy. Hasilnya menjadi dinding-dinding toilet penuh dengan coret-coret nakal, cerdas maupun goblok. Sebagaimana toilet umum dimanapun, di terminal, di stasiun, di apartemen, karena kemudian menjadi tampak bodoh. Sanggekan sebagai pihak yang berwenang di fakultas memutuskan untuk mengacat kembali dinding toilet, maka terhapuslah buku harian milik umum itu. Tapi seperti kemudian diketahui, tulisan pertama mulai muncul, lalu ditanggapi oleh tulisan kedua, dan ramailah kembali dinding-dinding toilet dengan ekspresi-ekspresi yang menobel, menyanyi kisah-kisah relief di dinding cantik. Pernyataan ini membuat gelisah mahasiswa-mahasiswa alim yang cinta keindahan, cinta harmoni, dan menjunjung nilai-nilai moral dalam standar tinggi. Salah satu mahasiswa jenis ini kemudian masuk toilet dan segera saja merasa jengkel melihat dinding yang beberapa hari lalu masih polos sudah kembali dipenuhi gagasan-gagasan konyol dari makhluk-makhluk Islam. Ia bukan seorang vandalis dan tak pernah berbuat sesuatu yang merusak. Tapi kali ini ia menjadi tergoda luar biasa. Tentu saja karena jengkel, maka ia pun ikut menulis walau hatinya nyaris menangis. Kawan-kawan, tolong jangan coret-coret di dinding toilet. Jagalah kebersihan. Toilet bukan tempat menampung unek-unek. Salurkan saja aspirasi Anda ke bapak-bapak anggota dewan. Alkisah di dalam tulisan ini, si mahasiswa alim itu tertulislah puluhan komentar dalam 1 menit. Hampir 100 setelah 1 bulan kemudian, tak jelas siapa saja yang telah ikut menulis, membuat dinding toilet semakin berubah wajah, kembali ke hakikatnya yang paling penuh. Tanggapan-tanggapan atas itu si mahasiswa alim ditulis dengan beragam alat, pena, spidoluk, stick pensil, darah, paku, dan digoreskan ke tembok. Dan ada pula yang menuliskannya dengan patahan jadi kata atau akar. Betapa inginnya mereka menanggapi sehingga berlaku patah secara sempurna. Tak ada rotan, akar pun jadi. Tulisan pertama berbunyi, aku tak percaya bapak-bapak anggota dewan. Aku lebih percaya kepada dinding toilet. Tulisan kedua berbunyi, aku suka. Dan 100 tulisan tersisa juga hanya menulis aku juga. Identitas karya Coret-Coret di Toilet adalah kumpulan cerpen karya Eka Kurniawan. Diterbitkan pertama kali pada tahun 2000 oleh Yayasan Aksara Indonesia, dan kemudian ada edisi revisi pada tahun 2014 oleh Gramedia Pustaka Utama yang menambahkan 2 cerpen baru dan cetakan terbaru pada 2023. Kumpulan ini berisi 12 cerpen yang terinspirasi dari kehidupan kampus di Yogyakarta pasca reformasi tahun 1998, termasuk cerpen utama yang menjadi judul buku. Ringkasan naratif cerpen utama. Bayangan sebuah toilet kampus yang dindingnya baru dicat polos krem. Tiba-tiba ada seorang pemuda pang berusia 20 tahunan. Setelah melepaskan roket dari pantatnya, merogoh spidol dan menulis, reformasi gagal total kawan, mari tuntaskan revolusi demokratik. Pagi berikutnya disusul oleh pengguna toilet yang lain dan menuliskan, jangan memprovokasi. Reformasi tak menyelesaikan masalah. Bangsa ini mencintai kedamaian. Mari perubahan bertahan. Coretan demi coretan bertumbuh. Ada yang sindir mencintai politik.
ada yang sindir politik acuh dengan dewan terhadap rakyat, rayuan kencan konyol seperti Peter Pan cari Tinkerbell di sini, kritik kapitalisme liar hingga unek-unek sosial seperti harga BBM naik atau dosen tukang ngutang, semua mencerminkan kekecewaan masyarakat yang lebih percaya pada dinding toilet daripada wakil rakyat sungguhan. Dinding itu menjadi forum anonim paling jujur, penuh satire tajam, era wartel dan aktivisme UGM. Hingga akhirnya dicat ulang, tapi semangat coret-coret tetap hidup sebagai metafor aspirasi terpinggirkan. Pendapat dan daya tarik dari cerpen ini, kumpulan cerpen ini memikat karena narasi Eka yang ringan tapi mendidik, seperti mengintip diary rahasia masyarakat pasca Orde Baru, di mana toilet menjadi panggung demokrasi ala rakyat kecil, lucu, relatable, dan bikin nostalgia bagi yang ingat masa kuno mahasiswa atau obrolan warung kopi. Keterkaitan utama terletak pada kemampuannya menyulap hal sepele seperti coretan dinding menjadi cermin sosial politik mendalam, cocok untuk pembaca pecinta sastra Indonesia yang haus kritik halus tapi menusuk. Kelebihan dari cerpen ini adalah memiliki kekuatan utama pada satire sosial politik yang tajam, namun dibalut oleh humor absurd seperti gambaran reformasi yang gagal total, tapi tetap hidup di coretan toilet, membuat cerpen pendek terasa kaya lapisan makna tentang kekecewaan rakyat dan kritik kapitalisme. Gaya narasi fragmentaris ala coretan cocok dengan tema, menghasilkan ritme cepat dan tulis akhir yang memorable, unggul dibanding kumpulan cerpen lain era itu. Kekurangannya ada beberapa cerpen yang terasa terlalu singkat sehingga klimaks kurang membekas, mirip sketsa cepat yang kalah intens dengan novel Eka seperti Cantik Iki Luka. Ending datar dari bagian akhir juga membuatnya kurang epik bagi pembaca novelis. Relevansi saat ini di era media sosial 2025 ini, di mana unek-unek berganti dari dinding toilet ke Twitter atau TikTok, cerpen ini tetap aktual sebagai pengingat bahwa aspirasi rakyat yang dulu itu sering terabaikan oleh elit kritik reformasi gagal kini beresonansi dengan isu demokrasi digital dan